Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang telah menyaksikan. Nah, perkenalkan, kami ini adalah mahasiswa dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Kesdam 14 Hasanuddin, Makassar. Nah, sebelum saya memasuki pembahasan apa yang akan kami bawakan, maka perkenalkan dulu nih nama-nama kelompok 1 Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit kelas A19, di mana anggota yang pertama itu adalah saya sendiri atas nama Yuliana Syarifuddin dengan NIM 2019-01020. Lalu ada teman saya yaitu Nur Insani dengan NIM 2011-01049. Lalu yang ketiga itu adalah Nurabiatul Adawiyah dengan NIM 2019-01050. Lalu selanjutnya ada Nur Aziza dengan NIM 2019-01012. Dan yang terakhir adalah Asharandi Rahman dengan NIM 2019-01001. Nah, kali ini teman-teman, kelompok saya itu akan mereview jurnal di mana mata kuliah kami ini adalah Manajemen Keuangan Rumah Sakit yang dibawakan oleh dosen kami yang bernama Sriani Windarti SKM MKes, di mana judul jurnal yang akan kami review ini berjudul Activity Based Posting and Time Driven Activity Based Posting for Assessing the Cost of Cancer Prevention, Diagnosis and Treatment, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu berarti penetapan biaya dengan menggunakan metode ABC dan TDABC untuk menilai biaya pencegahan kanker. Jadi teman-teman, jurnal ini adalah jurnal internasional yang saya ambil dari Science Direct, di mana penulisnya itu antara lain ada Rafael J. Vargas Alves MD MSc, lalu ada Ana P. Beck de Silva Edges MSENG, lalu ada Giacomo Balbino Toneto PhD, lalu ada Karisi Anne Polansik MD PhD. Jadi jurnal ini itu adalah jurnal Value in Health Regional Issues volume 17 pada tahun 2018, halaman 142 sampai 147, di mana asal jurnal ini itu adalah dari National Institute for Health Technology Assessment, Brasil. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asharandi Rahman, anggota kelompok 1 akan mempresentasikan review jurnal Manajemen Keuangan Rumah Sakit. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, pertama itu pendahuluan. Yang pertama, kanker merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia. Tahun 2012 untuk 27 negara Uni Eropa, 3,45 juta kasus baru kanker diperkirakan dan 1,75 juta orang meninggal karena kanker di negara-negara ini. Pada tahun 2016 di Amerika Serikat, 1,7 juta kasus baru kanker diperkirakan. Selanjutnya, meskipun ada peningkatan insiden kanker, kematian akibat kanker telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kematian akibat kanker menurun sebesar 23% di Amerika Serikat selama 20 tahun terakhir. Dalam perkembangan negara kematian akibat kanker juga menurun karena beberapa faktor, termasuk diagnosis dini, pendekatan diagnosis yang lebih baik, pengobatan kanker paru, dan perubahan gaya hidup. Nah, ini lanjutan dari yang pendahuluan, yaitu meningkatkan manajemen keuangan organisasi perawatan kesehatan menimbulkan tantangan yang signifikan karena mereka beroperasi dalam konteks sistem yang terdiri dari banyak perangkat, termasuk perawatan kesehatan, faktor banyak klien, penelitian, dan
pengajaran. Perkalian pemangku kepentingan yang terdiri dari pasien, anggota keluarga, dan penyedia layanan kesehatan, antara lain menuntut organisasi sistem yang secara efektif dapat mengumpulkan informasi yang berguna untuk pembuatan SION. Oleh karena itu, sangat penting untuk ditingkatkan kriteria manajemen keuangan rumah sakit dan untuk menentukan konflik kepentingan. Yang terakhir, dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti telah mengeksplorasi sistem yang dapat membantu menentukan biaya perawatan kesehatan berdasarkan aktivitas atau produk tertentu, seperti berbasis penetapan biaya atau ABC dan penetapan biaya berdasarkan aktivitas yang digerakkan oleh waktu atau TD/ABC. Terima kasih. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan tinjauan tematik literatur tentang analisis ekonomi pada kanker, pencegahan, diagnosis, dan pengobatan menggunakan ABC atau TD/ABC untuk mengukur biaya, untuk memeriksa bagaimana pendekatan ini telah diterapkan untuk menilai dan mengelola biaya kanker. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. ABC adalah metodologi penetapan biaya yang diusulkan oleh Koper dan Kaplan, di mana kegiatan ini mengasumsikan bahwa beberapa produk mengkonsumsi kegiatan dan kegiatan ini membutuhkan sumber daya kesehatan di proporsi yang berbeda. Metodologi ABC memberikan cara yang lebih akurat perkiraan biaya produk atau layanan, terutama ketika terdiri dari kegiatan yang berorientasi pada manusia dalam pengaturan rumah sakit. Di sisi lain, TD/ABC versi modifikasi dari ABC yang tidak memerlukan wawancara langsung dengan karyawan untuk mengalokasikan biaya ke aktivitas karena secara langsung membebankan biaya sumber daya dari objek melalui rumusan yang sederhana. Per jam, tingkat biaya. Prinsip dari metodologi ini adalah mengubah pemicu biaya menjadi persamaan waktu yang mewakili diperlukan untuk melakukan aktivitas tertentu, baik ABC dan TD/ABC, dengan akurat mengolorikasikan biaya dan aktivitas keduanya, memberikan biaya aktual terutama ketika pendekatan microcosting yang digunakan. Perkenalkan, nama saya Nura Betel Dawiyah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nurasisa, di mana ulasan ini mengikuti item pelaporan, pilihan atau tinjauan sistematis dan meta-analisis atau prisma. Penelitian ini melakukan pencarian untuk studi yang menggunakan ABC atau TD/ABC untuk menghitung biaya kanker dalam pencegahan, diagnosis, dan perlakuan. Hanya artikel berbahasa Inggris dan Portugis yang diambil dari Medline, Lilac, Science Law, dan Embase Januari 1990 hingga Agustus 2016. Baik, pada slide berikut ini saya akan menjelaskan hasil penelitian di mana secara total 421 studi dievaluasi, namun hanya 27 makalah yang disertakan. Publikasi pertama berasal dari awal pada tahun 2000-an, tetapi sebagian besar penelitian diterbitkan pada tahun 2016. Sampel 10, sebagian besar penelitian dilakukan di Amerika Serikat, sampel 6, dan Belgia sama dengan sampel 6. Perawatan kanker adalah fokus utama dari semua penelitian. Sampel 20 diikuti dengan evaluasi program screening, sampel 4, dan diagnosis sampel 3 di antara modalitas pengobatan. Analisis ekonomi radioterapi adalah topik studi yang paling umum. Klinis retrospektif dapat mewakili 57,6 dari studi. Lebih dari 50% studi menyajikan analisis ekonomi yang tidak ditentukan preseptif. Di rumah sakit adalah preseptif yang paling umum di antara studi, 46,1%. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membahas tentang keuangan. Nah, di sini pembahasannya yaitu sebanyak 421 studi diidentifikasi dan dievaluasi, dan 27 studi les memenuhi kriteria kelayakan dan dimasukkan dalam tinjauan ini selama bertahun-tahun.
jumlah penelitian yang diterbitkan tentang biaya mikro dan kanker telah meningkat. Jumlah publikasi menurut tahun menggunakan metodologi ABC dan TDABC untuk mengukur biaya kanker masing-masing adalah 19 dan 8. Studi pertama diterbitkan pada tahun 1999, tetapi sebagian besar diterbitkan pada tahun 2016. Nah, TDABC dikembangkan pada tahun 2004. Karena itu, telah digunakan dalam penelitian dan dipraktikkan di pasar pada tahun 2015. Selanjutnya, besar publikasi berasal dari Amerika Serikat dan Belgia, dan 3 dari Kanada. Sebagian besar penelitian dilakukan di negara maju, terutama karena mereka memiliki sistem pemrosesan dan berkapasitas tinggi dan dapat diterapkan metodologi biaya canggih. Adapun banyaknya siswa berasal dari Amerika Serikat, perlu dicatat bahwa ABC dan TDABC dikembangkan di Universitas Harvard. Selanjutnya yaitu lanjutan dari pembahasan. Nah, selanjutnya, sebagian besar penelitian menyajikan hasil dari perspektif rumah sakit. 46,1% rumah sakit diharapkan untuk mendapatkan keuntungan saat melakukan rutinitas mereka operasi, baik dengan mengikuti sektor swasta dalam pasar yang kompetitif. Organisasi bertujuan untuk kinerja efisiensi tertinggi untuk mengurangi biaya dan menjadi lebih kompetitif terlepas dari pasar mereka. Selanjutnya, data medis. Sebagian besar dikumpulkan menggunakan desain retrospektif. Lebih dari setengah studi, 57,6% data yang dikumpulkan digunakan untuk perkiraan biaya dari jumlah yang dihabiskan oleh rumah sakit dengan pengiriman layanan dan prosedur perawatan. Dalam studi, Lievens et al. Dan Bermudez et al. Digunakan untuk perkiraan biaya dari jumlah yang dihabiskan oleh rumah sakit dengan pengiriman layanan dan prosedur perawatan. Dalam studi, Lievens et al. Dan Bermudez et al. Penulis sangat mengajukan untuk meningkatkan akurasi informasi biaya dengan menerapkan ABC sebagai metode biaya. Terima kasih. Baik teman-teman, perkenalkan saya atas nama Yuliana Syarifuddin, sekaligus ke materi terakhir, di mana materi yang akan saya bawakan kali ini adalah lanjutan dari teman saya pada bagian pembahasan, di mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendapat Kaplan dan Porter yang menyatakan bahwa time driven ABC itu adalah biaya solusi akuntansi yang digunakan dalam pengaturan perawatan kesehatan. Jadi teman-teman, untuk lebih singkatnya, kalau time driven ABC itu adalah metode perhitungan harga pokok produk ataupun jasa yang berbasis aktivitas yang dikendalikan oleh waktu. Jadi sehingga harga pokok yang dihasilkan nantinya itu akan menjadi lebih akurat. Jadi Kaplan dan Porter itu menyarankan ada 7 langkah time driven ABC, di mana yang pertama itu adalah pilih kondisi medis. Maksudnya di sini itu adalah pada saat pasien masuk ke rumah sakit, maka ditetapkan dulu kondisi medis apa yang sedang dialami si pasien ini. Lalu yang kedua adalah menentukan rantai nilai pemberian perawatan. Artinya setelah didiagnosis nih kondisi medis si pasiennya, maka kita itu harus menentukan kita ini akan memberikan perawatan medis yang seperti apa. Lalu yang selanjutnya adalah mengembangkan peta proses. Artinya setelah kita menentukan rantai nilai pemberian perawatan seperti apa, maka dikembangkanlah proses yang telah ditentukan tadi. Nah, selanjutnya dapatkan perkiraan waktu untuk masing-masing proses. Artinya pada saat pemberian perawatan ini berapa lama sih waktunya? Nah, itu diperkirakan untuk setiap masing-masing proses yang dilakukan. Yang selanjutnya itu adalah memperkirakan biaya penyediaan sumber daya perawatan pasien.
Jadi, setelah diperkirakan waktu untuk masing-masing setiap proses yang dilakukan untuk tindakan medis pasien, maka selanjutnya memperkirakan biaya penyediaan sumber dayanya. Berapa yang seharusnya dibayarkan pasien untuk penyediaan sumber daya untuk perawatannya. Yang selanjutnya adalah memperkirakan kapasitas masing-masing sumber daya dan menghitung tarif biaya kapasitas. Nah, setelah memperkirakan biaya, maka kita menghitung tarif biaya kapasitas yang totalnya itu dilakukan setelah pasien melakukan perawatan medis. Lalu yang terakhir adalah hitung total biaya perawatannya, baik itu dari kita telah memperkirakan kapasitasnya dan juga biaya sumber daya serta tarif kapasitasnya ini. Nah, setelah dihitung barulah kita kondisikan bagaimana apakah tarif ini yang dihasilkan itu akurat atau tidak. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa analisis ekonomi ABC dan TD-ABC itu adalah bidang yang sangat menjanjikan dalam biaya onkologi. Untuk peneliti termasuk studi tentang analisis ekonomi menggunakan metode ABC maupun time driven ABC itu sangat canggih untuk mengukur biaya kanker. Jadi metodologi ini itu memiliki keuntungan dalam memberikan informasi yang lebih akurat, menilai informasi biaya di lingkungan yang kompleks dengan sumber daya yang berfokus pada keterampilan dan pengetahuan implisit. Nah, pada saat yang sama, tantangan utama dari metode ini adalah bahwa mereka itu membutuhkan proses pemetaan di berbagai layanan kesehatan. Nah, proses pemetaan dan mengidentifikasi aliran nilai itu dapat menjadi tantangan oleh semua rumah sakit karena mereka itu menuntut banyak usaha dan menghabiskan waktu dalam kasus nyata yang dilakukan di rumah sakit. Terima kasih. Nah, untuk slide terakhir nih teman-teman, di sini mengenai keterbatasan dan saran untuk peneliti selanjutnya. Jadi, setelah kami menganalisis jurnal ini, kami itu menemukan saran dari peneliti ini untuk peneliti selanjutnya, di mana saran peneliti untuk peneliti selanjutnya ini adalah cara-cara untuk menangani struktur dalam perawatan kesehatan dan untuk mengidentifikasi secara tepat waktu aktivitas. Jadi, cara-cara untuk menganalisis struktur dan perawatan serta mengidentifikasi secara tepat waktu aktivitas itu adalah sebuah masalah yang perlu digali untuk peneliti selanjutnya. Nah, adapun saran yang diberikan oleh peneliti ini untuk peneliti selanjutnya itu adalah untuk menangani masalah tersebut, peneliti selanjutnya itu harus membatasi estimasi waktu yang tepat untuk aktivitas yang lebih representatif dalam proses perawatan. Nah, untuk memperkirakan waktu secara tepat dapat dilakukan observasi partisipan dan juga metodologi Delphi itu adalah sebuah metodologi yang disarankan oleh peneliti untuk peneliti selanjutnya agar bisa memecahkan cara-cara untuk menangani struktur perawatan kesehatan dan juga mengidentifikasi secara tepat waktu aktivitas dalam metodologi ABC dan juga time driven ABC. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dan juga teman-teman kelompok saya berikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.